Sejarah tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Ada 3 tempat bangunan sejarah yang wajib kamu datangi ketika ke kota Medan. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you follow me anywhere. But your eyes. Penasaran dengan info selanjutnya? Saksikan Terata Polri Minggu 19 Juni jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Instagram 6FBC Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tera. Bersama saya Khairani Amini dalam acara Terata Polri. Saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Utsmani. Masjid cantik yang terkenal dengan nama Masjid Labuhan ini berada di tepi jalan yang padat kendaraan. Sekitar 21 km jaraknya dari pusat kota Medan. Para pengguna jalan yang melintas pasti akan meleleh sebab warna kuning begitu mencolok khas Melayu. Usia yang sudah menginjak 164 tahun tak memudarkan keelokan masjid di kawasan Medan Utara ini. Masjid Al-Utsmani adalah rumah ibadah Islam tertua di kota Medan, buat tangan arsitek Jerman G.D. Lange-Reis. Masjid dibangun Sultan Delhi ke-7, Sultan Osman Perkasa Alam. Awalnya hanya rumah panggung dari kayu seukuran 16 x 16 meter. Tujuan didirikan masjid untuk mengumpulkan umat Islam, suku Melayu, dan sebagai tempat pertemuan Sultan dengan rakyatnya. Di masa Sultan Mahmud, mulai 1870 sampai 1872, masjid mengalami banyak perombakan, mulai ukuran dan luas, desain bangunan, sampai bahan bangunan. Meski berkali-kali mengalami pemugaran, arsitektur asli tetap dipertahankan. Pada pintu masjid digunakan ornamen Tiongkok. Ukiran di setiap bangunan bernuansa India. Arsitekturnya ala Eropa. Ornamen-ornamennya bernafaskan Timur Tengah. Kubah tembaga bersegi 8 berumur seabad lebih mengikuti gaya India. Beratnya mencapai 2,5 ton. Dominasi warna kuning keemasan karena ini warna kebanggaan suku Melayu, artinya megah dan mulia. Dipadu hijau dengan filosofinya, keislaman dan kemakmuran. Masjid yang bisa menampung 1.000 orang ini pada masa 2016 lalu ditetapkan menjadi cagar budaya kota Medan. Sebagai saksi bisu sejarah, di halaman depan dan samping masjid berdiam pusara keluarga kesultanan.
kota Cina karena banyaknya imigran yang diketahui melakukan jual beli dan banyaknya peninggalan keramik kerajaan Cina dan mata uang Cina di kawasan tersebut yang hingga kini belum habis tergali. Keberadaan situs kota Cina di Medan Marelan telah diketahui sejak tahun 1970-an. Namun, jejak sejarah mulai terkuak sejak ditemukannya sebuah arca kuno tepatnya pada saat adanya penggalian tanah untuk penimbunan pembangunan jalan tol Belmerah pada tahun 1986 silam. Bagaimana sejarah terbentuknya situs kota Cina ini? Museum situs kota Cina ini sering jadi terkecohnya orang-orang. Museum kota Cina ini museumnya orang Cina, sebenarnya bukan. Museum kota Cina ini itu diambil dari bahasa India Tamil. Kota itu yang T-nya 2 artinya indah, dan Cina itu N-nya 2 artinya sempit. Jadi filosofinya kawasan yang sempit dan indah. Nah, museum situs kota Cina ini dibangun gedungnya berbentuk seperti kapal dan atasnya berornamen Melayu. Para ahli sejarah menyebut sejak abad ke-12 sampai 14, kota Cina adalah pelabuhan niaga internasional di mana berlabuh kapal yang berasal dari Persia, Hindia, dan Tiongkok. Di kota Cina ditemukan keramik dari Persia dan Tiongkok, uang keping dari Sri Lanka dan Tiongkok, dan patung Buddha dari Hindia. Terkuburnya jejak sejarah kota Cina yang hingga kini belum habis tergali adalah kerajaan yang makmur dan terdapat pelabuhan laut, bandar internasional yang dihuni para imigran asal Tiongkok. Pada umumnya, bangsa Cina datang dengan latar belakang keinginan untuk mencari peruntungan hidup lebih baik dari tempat asalnya. Dengan melakukan bisnis perdagangan, di bandar tertua diperkirakan pada masa dinasti Song, kota Cina yang berada di sebelah utara kota Medan mengalami kejayaan. Kawasan daratan dan pantai dihuni imigran dari negeri Tiongkok, dengan pelabuhan rakyat serta jalur perdagangan tersibuk. Transaksi perdagangan seperti tembikar, guci, keramik, rempah-rempah, dan termasuk arca, berlanggam, kolah, atau India Selatan diperjualbelikan. Tidak hanya niaga, tapi di bandar tertua di kota Medan ini juga berlangsung beragam aktivitas budaya. Bukti dari sejarah pelabuhan ini diketahui setelah adanya penemuan kayu rangka dari bangkai kapal. Untuk penemuan kayu sisa dari rangka kapal ditemukan di sebelah utara. Halo Sobat Tera, sekarang saya berada di Gedung Afros, Museum Perkebunan Indonesia. Medan mempunyai gedung tua seperti Gedung Afros yang dibangun pada awal abad ke-19. Gedung PKS PPS atau dikenal juga dengan nama Gedung Afros adalah salah satu bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda saat mereka memerintah di kota Medan. Afros merupakan singkatan dari Algemene Vereniging van Rubbelplans ter Oudtkuns van Sumatera, atau Asosiasi Pemilik Perkebunan Karet di Pantai Timur Sumatera. Gedung ini dibangun pada tahun 1918 sampai 1919
dan diarsiteki oleh G.H. Mulder. Gaya arsitektur gedung Avros dipengaruhi oleh rasionalisme yang bangkit pada awal abad ke-20. Bangunan 4 lantai dalam konstruksi beton ini juga memiliki dekorasi sederhana dalam gaya Art Nouveau. Setiap lantai memiliki balkon berupa galeri terbuka. Gedung Avros memiliki ciri khas yang mudah dikenali, yaitu kubah hijau di bagian atap gedung. Di bawah kubah hijau tersebut terdapat tulisan tahun 1918 dan 1919 sebagai tanda tahun pembangunan gedung. Ada juga jam antik dan loncengnya. Jam ini buatan pabrik tersohor bernama Bonaventura Bouts di kota Aston, Belanda, dan baru dipasang ke gedung Avros pada tahun 1920 dan masih berfungsi hingga saat ini. Sejak 1967, gedung yang terletak di persimpangan Jalan Palang Merah, Kesawan ini telah berganti nama dari Avros menjadi BKS PPS atau Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera. Walaupun namanya berbeda, tetapi tujuan organisasi masih tetap sama. Sama seperti kondisi arsitektur bangunannya yang masih sama seperti pada masa kolonial dahulu tanpa perubahan apapun. Baiklah Sobat Tera, sampai sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.